Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa saya kembali perkenalkan diri saya yaitu Kehisanan Naswa dengan NIM 202100800174 dari manajemen 21J. Sebelumnya, kalau teman-teman sudah melihat video-video saya di YouTube ini, perkenalan saya di kelas manajemen 21E. Ternyata saat masuk semester 5, kita sudah dibagi dengan peminatan-peminatan dan saya masuk ke dalam kelas manajemen 21J. Selanjutnya, tentunya sebelum kita membahas tentang tujuan dan fungsi dari manajemen risiko keuangan, kita harus tahu dulu risiko keuangan itu apa. Nah, di sini sudah saya paparkan bahwasannya risiko keuangan itu adalah potensi terjadinya kerugian keuangan atau ketidakpastian dalam hasil keuangan suatu organisasi atau entitas. Risiko ini dapat timbul dari beberapa sumber dan dapat mempengaruhi berbagai aspek keuangan termasuk pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Nah, selanjutnya masuk kepada pokok pembicaraan kita hari ini yaitu tujuan manajemen risiko. Nah, tujuan risiko keuangan ini untuk mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan keuangan dalam sebuah organisasi atau entitas dengan cara yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuan-tujuan sambil menjaga stabilitas keuangannya. Nah, di sini juga beberapa ada untuk ada beberapa cara untuk menjaga stabilitas keuangan. Yang pertama yaitu perlindungan modal. Nah, perlindungan modal ini salah satu tujuan utama risiko keuangan dalam melindungi modal atau aset perusahaan dari potensi kerugian yang dapat disebabkan oleh risiko seperti fluktuasi pasar, kerugian operasional, atau peristiwa tak terduga lainnya. Yang kedua ada pemaksimalan pengembalian manajemen risiko keuangan. Nah, ini juga bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian atas investasi dengan cara yang sejalan dengan toleransi risiko perusahaan. Ini berarti mencari keseimbangan antara risiko yang diambil dan pengambilan yang diharapkan. Selanjutnya ada kepatuhan dan regulasi. Kepatuhan dan regulasi ini adalah manajemen risiko keuangan yang harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi keuangan yang berlaku seperti peraturan pemerintahan dan persyaratan otoritas pengawas keuangan. Tujuan dari ini itu penting untuk menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk. Nah, selanjutnya mungkin manajemen krisis ya. Ini tuh untuk mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi krisis keuangan dengan merencanakan respon dan tindakan darurat yang tepat jika risiko-risiko besar terwujud. Selanjutnya ada, tujuan utama risiko keuangan itu bervariasi tergantung pada jenis bisnis, industri, dan tujuan perusahaan. Namun, pada dasarnya tujuan utama dari manajemen risiko keuangan ini adalah melindungi dan meningkatkan nilai keuangan perusahaan sambil menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada selanjutnya kita masuk kepada fungsi risiko keuangan. Nah, fungsi risiko keuangan merujuk pada peran atau tanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola. Juga mengurangi risiko yang berkaitan dengan keuangan dalam suatu organisasi atau entitas. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan bisnis. Nah, di sini tadi kan saya mengusik tentang identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini untuk apa? Untuk fungsi risiko keuangan pertama kali harus mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Ini melibatkan analis internal dan eksternal serta pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.
Selanjutnya ada mengukur kan tadi ya, yaitu pengukuran risiko. Nah, setelah risiko keuangan diidentifikasi, fungsi risiko keuangan bertanggung jawab untuk mengukur sejauh mana risiko tersebut dapat berdampak pada keuangan perusahaan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai metode termasuk analisis statistik, model matematika, dan teknik lainnya. Selanjutnya, mengelola mengelola ya. Tadi mengelola dan ada mengurangi risiko juga ya. Ada di sini juga ada pemantauan risiko, ada pelaporan keuangan, ada kepatuhan dan regulasi, edukasi dan pelatihan, mencegah krisis keuangan, itu juga ya. Nah, jadi fungsi risiko keuangan sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu organisasi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan karena pembahasan pada minggu ini adalah hanya tujuan dan fungsi dari manajemen risiko keuangan saja, maka saya rasa cukup untuk teman-teman bisa memahami bagaimana tujuannya dan bagaimana fungsinya dan definisi dari manajemen risiko keuangan tersebut ya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun banyak typo dalam PowerPoint saya pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.